Guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bayunet Fajar Taufik, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rotabayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia yang berarti memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk fisik, mental, dan rohani. Pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak membawa keunikannya masing-masing. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tingkat tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Pendidikan yang berpihak pada siswa, ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber dari trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai pusat pembelajaran. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada peserta didik. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Pendidikan diibaratkan seperti menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. Pendidik bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu 1. Engarso Sung Tulodo. Artinya, ketika guru di depan, guru dapat memberikan suri toladan yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang berarti guru ketika di tengah dapat membangun semangat serta kemauan peserta didik. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya guru ketika di belakang dapat memberikan dorongan serta motivasi kepada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu 1. Kontinuitas, artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Ketiga, konsentris, yang artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Peserta didik merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai kodrat yang dia miliki. Tripusat pendidikan sebagai pusat pembelajaran. Tripusat pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Pusat pembelajaran tersebut antara lain 1. Lingkungan keluarga. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Kedua, lingkungan sekolah. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik, akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat.
Lingkungan ini akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasi keterampilannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat bersinergi menjadi balance antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan lingkungan peserta didik. Artinya, setiap peserta didik mempunyai keunikannya masing-masing. Sedangkan kodrat nyaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mengutarakan, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sebagai seorang pendidik, kita harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada peserta didik. Mendidik bagaikan menanam padi. Peran pendidik diibaratkan seorang petani. Tugasnya adalah merawat padi tersebut agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang baik pula, walaupun benihnya tidak selalu baik. Artinya, seorang pendidik harus bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda dan selalu berorientasi pada peserta didik. Seorang pendidik harus dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Seorang pendidik hanya perlu menuntun dan memberi arahan supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Belajar sambil bermain. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak mudah bosan. Karena perlu digarisbawahi bahwa sifat kodrati seorang peserta didik adalah suka bermain. Permainan yang diberikan seharusnya bersifat menyenangkan. Selain itu, perlu diberikan permainan tradisional yang ada pada lingkungan tempat tinggal peserta didik. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak peserta didik untuk melestarikan kebudayaan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. 1. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. 2. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. 3. Tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. 1. Tantangan: kurangnya keterlibatan orang tua peserta didik untuk ikut mensukseskan program sekolah. 2. Solusi: musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik
dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua peserta didik untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.